Pak Quraisy Shihab dan juga saya Hilbram Dunar menemani Anda di Tafsir Al-Misbah, dan mungkin Anda punya pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Quraisy tapi tidak sempat hadir ke studio. Mudah-mudahan pertanyaan ibu-ibu di sini bisa mewakili pertanyaan Anda dan juga pertanyaan yang sudah kami rekam pada sebuah tayangan. Tapi sebelumnya kita lanjutkan lagi ke beberapa hal yang ingin disampaikan Pak Quraisy. Baik. Kita tadi berakhir innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini Al-Qur'an itu menyebutkan bahwa ada yang dinamai hukum-hukum kemasyarakatan. Ada juga yang dinamai hukum-hukum alam. Hukum alam misalnya, air selalu mencari tempat yang rendah. Dimanapun. Ya. Kalau mau membuat es, ada caranya. Bekukan. Oke. Itu hukum alam. Ada hukum kemasyarakatan. Al-Quran berbicara ada hukum kemasyarakatan. Salah satu hukum kemasyarakatan itu berlaku di mana saja, kapan saja, oleh masyarakat apa saja. Yaitu apa? Tuhan tidak mengubah sisi luar dari suatu masyarakat sampai masyarakat itu mengubah sisi dalamnya. Jadi yang mengubah ada dua. Allah mengubah, masyarakat harus mengubah. Allah kalau mengubah yang di luar, masyarakat ya kalau mengubah yang di dalam. Kalau yang di dalam tidak berubah, yang di luar tidak berubah. Kita ada reformasi. Terlepas setuju atau tidak reformasi. Kalau mau mengubah dari keadaan yang dulu, Allah mau berubahnya asal Anda ubah dulu apa yang di dalam hati Anda. Nah, apa yang ada di dalam diri manusia itu? Ilmu. Kalau tidak tambah ilmunya nggak berubah. Kehendak. Mau atau tidak. Nilai-nilai. Ada kita sekarang misalnya orang berkata, oh dulu itu korupsi. Kita mau ubah nih. Kalau masih ada korupsi tidak bisa. Kita tahu dulu itu korupsi. Kita sudah tidak mau korupsi. Tapi Anda punya pengetahuan atau tidak? Tidak berubah. Dan kalau menurut ayat ini, kalau cuma 1-2 orang yang berubah nggak bisa. Harus mayoritas masyarakat itu yang ingin berubah. Baru Allah ubah. Jadi dulu zaman Nabi, masyarakat Nabi itu bobrok. Diubah. Apanya diubah? Nilai-nilai, pandangan-pandangan hidup yang mereka meresap di hati mereka, di pikiran mereka diubah. Percaya Tuhan, percaya dari kemudian, percaya ini. Diubah kan nilai-nilainya. Apalagi, kamu harus punya tekad, harus berjuang. Kalau punya ilmu, punya nilai, tapi tidak mau berjuang, nggak bisa berubah. Dan ini berlaku di mana saja. Di Indonesia pun berlaku. Dulu pun berlaku, sekarang pun berlaku. Dulu zamannya Bung Karno, ini ayat sering beliau ucapkan. Hanya orang tidak mengerti maksudnya. Beliau berkata, sungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu bangsa sampai bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Betul, tetapi Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kalau tadinya miskin, terjajah, ya, untuk menjadi merdeka dan kaya sebelum manusia itu mengubah apa yang dalam hatinya. Saya mau merdeka, saya mau berjaya. Harus diubah itu, ada tekad. Kalau setengah-setengah tekadnya tidak akan. Itu yang dimaksud oleh ayat kita ini. Terima kasih Pak Quraisy, dan menarik kalau kita bahas juga mengenai perubahan ini lebih lanjut. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak Anda melihat sebuah tayangan dari seseorang yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraisy Shihab. Ini dia. Assalamualaikum. Nama saya Frinka. Saya mahasiswa Fakultas Public Relation Universitas Mercu Buana. Selamat pagi Pak Ustadz. Saya mau tanya, saya mempunyai teman yang saat ini sekarang sudah berhasil di bidang pekerjaannya. Namun setelah keberhasilannya, dia kini sekarang menjadi orang yang sombong. Nah, bagaimana cara memberitahunya agar tidak lupa bahwa semua yang dia dapatkan itu karena Allah. Jadi saya minta pendapatnya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Dulu Qarun seperti itu. Kita kan ada harta karun, ya. Qarun itu hartanya banyak sekali, kekuasaannya luar biasa. Tapi dia merasa
bahwa apa yang diperolehnya itu karena usahanya sendiri. Ini saya peroleh karena ilmu saya, ini karena usaha saya. Allah jatuhkan sanksi padanya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Dia dan hartanya yang banyak itu ditelan bumi. Itu sebabnya orang katakan harta karun. Karun itu seorang dari sukunya Nabi Musa. Sombong, banyak hartanya. Jadi, nah, jika demikian ada dua hal. Yang pertama, setiap orang harus menyadari bahwa keberhasilannya bukan disebabkan oleh dia sendiri, tapi ada peranan Allah, bahkan boleh jadi ada peranan orang lain. Itu orang kaya yang kaya. Dia bisa kaya kalau misalnya dia pedagang. Dia bisa kaya kalau tidak ada orang yang beli dagangannya. Tidak. Itu petani bisa berhasil kalau tidak ada tanah yang dia garap. Jangan menganggap, jangan angkuh. Al-Quran mengingatkan bahwa kakimu tidak dapat menembus tanah, kepalamu tidak dapat mencapai gunung. Kenapa mau angkuh? Sedalam sedetik Allah bisa ambil. Nah, saya kira orang-orang yang semacam ini diingatkan tentang hal tersebut. Saya kira itu. Ya. Baik, kita break dulu sebentar, tapi setelah ini ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan pada Pak Quraish. Jadi jangan kemana-mana, mungkin akan menjawab juga pertanyaan Anda yang tidak bisa langsung hadir datang ke studio. Kami akan segera kembali. Kenyataan adalah kalau ada yang melahirkan, ada yang cacat. Ini bagaimana Pak? Apakah ini yang dimaksud dengan kesempurnaan atau bagaimana?